Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Eh, saya akan men-sharingkan 8 langkah kesuksesan di Atomi. Tentunya kita mempunyai yang pertama yaitu menentukan tujuan ya. Nah, untuk apa kita ada di Atomi ini pasti kalian semua pasti ada tujuannya ya. Kalau waktu itu saya ikut di Atomi belum tahu tujuannya, jadi saya hanya menemani Cimefang saja. eh, Ikut dalam meeting-meetingnya dan saya belum tahu karena saya belum mengerti tentang atomi. Tetapi setelah saya mengetahui tujuan dari atomi ini, eh, jadi saya baru eh, terbuka pikiran saya untuk maju di atomi ya. Tentunya kita kalau mau melihat untuk apa kita menentukan tujuan ini, yaitu kalau kita mau mendirikan sebuah rumah pasti ada ukurannya berapa ya, kamarnya mau berapa. Pasti kita tahu berapa lantai yang harus kita buat. Demikian pula kita di Atomi ini pasti kita mempunyai tujuan dan kita mau maju bersama ya saudara ya. Ibaratnya kita seperti mau membangun rumah ya. Nah, apa tujuan Bapak Ibu di sini pasti sudah jelas ya. Ingin maju bersama untuk mencapai eh, kehidupan yang seimbang ya. Apa itu kehidupan yang seimbang? Yang yaitu hidup yang dengan baik, belajar dan berkontribusi. Jika Anda bermimpi dengan jelas, itu pasti akan menjadi kenyataan. Jika Anda bergerak maju dengan mimpi ini, dengan percaya diri, masa depan Anda akan berubah. Jadi, eh, kalian di sini semua pasti punya tujuan dan masa depan Anda pasti akan berubah bila Anda benar-benar mau ikut dalam sistem suksesnya di Atomi ya. Karena di Atomi ini semuanya sukses sistemnya semuanya sudah diberikan dengan dengan gratis oleh Mister Pahanggil ya. Jadi kita ikutin saja sistem suksesnya di Atomi. Seperti mengikuti ODS, mengikuti seminar sukses akademi atau mengikuti se apa namanya home home party dan sebagainya ya. Nah, inilah tujuan kita di sini apa? Kita menuliskan skenario kehidupan kita. Bila mana kita ikutin di seminar sukses akademi, kita pasti akan diberikan apa skenario kehidupan, buku skenario kehidupan seperti yang saya pegang saat ini. Nah, di sini kita bisa menuliskan apa impian kita yang akan kita capai selama kita di Atomi ya. Skenario kehidupan ini penting saudara-saudara isi untuk di mana saudara pasti akan menuliskan apa yang impian apa yang ingin Anda capai ya. Misalnya Anda ingin membeli sebuah rumah, rumah ukuran berapa, atau Anda memimpikan sebuah mobilnya mau seperti apa, dan itulah tuliskan setiap impian-impian Anda di dalam buku skenario kehidupannya. Yang kedua yaitu komitmen. Ini karena ini saya tidak kelihatan ini karena tulisannya putih ya. Nah, kalau di komitmen ini Anda harus ada yang harus menjadi pusat dalam hidup Anda. Misalnya, jangan membiarkan orang-orang mempengaruhi eh, kehidupan Anda. Umpamanya seperti kita kalau misalnya diberitahu kepada member kita, kenapa kamu mau ikut di line ini, kenapa nggak di line sini saja. Tetapi kita harus berkomitmen, kita harus apa namanya percaya ikut di mana kita ada saat ini di line di grup yang kita ambil saat ini. Nah, kita harus berkomitmen bahwa kita yakin kita akan maju bersama 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 upline kita, bersama leader kita. Jadi kita tidak boleh berpindah berpindah uh, leader ya maksud saya supaya kita tetap tetap berkomitmen bahwa kita pasti akan maju asal kita benar-benar mengikuti
sistem di Atomi ini ya saudara ya. Jangan kita terpengaruh oleh orang-orang yang tidak benar, dan kita harus yakin seandainya dia katakan kenapa di Atomi ini kok lama ya. Kenapa nggak bisa maju-maju. Kita ibaratnya kita di Atomi ini seperti kita menanam pohon mangga ya. Saudara, siapa yang di sini suka pohon mangga? Kalau saya sini, saya suka mangga karena saya pernah punya pohon mangga. Ibaratnya kita juga, kalau kita menanam pohon mangga pasti kan bisa 1 sampai 3 tahun itu baru berbuah ya, berbunga terus itu berbuah. Dan kalau dia sudah berbuah, itu tidak akan habis-habisnya pohon pohon mangga itu ya saudara ya. Jadi ibaratnya kita seperti pohon mangga yang harus dipupuk, disiram, dan eh, dibersihkan hamanya, lalu kita menjadi apa menjadi berbuah, berbuah yang lebat. Demikian pula kita di Atomi ini, kita mengikuti sukses sistemnya, seperti misalnya kita mengikuti ODS, mengikuti home meeting seperti sekarang, mengikuti home party, dan kita pasti akan berbuah, dan kita akan menghasilkan buah yang lebat, seperti kita bisa pairing, pairingnya baru misalnya baru 800, kita lama-lama bisa bisa menjadi jutaan, bahkan bisa miliaran ya saudara ya. Jadi kita di sini harus bersabar. Ibaratnya kita seperti menanam pohon mangga atau pohon durian juga ya. Kalau kita misalnya menanam pohon jagung, istilahnya pohon jagung itu kan pasti cuma bertahan sampai 3 bulan, setelah itu kan dibuang ya. Mungkin di sini ada petani yang tahu kalau kita menanam jagung itu kan cuma sampai batasnya 3 bulan, setelah itu dibuang, dan eh, kita dipangkas ya. Nah, demikian pula kalau kita diajak ke grup lain atau ke perusahaan yang lain, kita seperti itu saudara. Kita tidak akan bisa berbuah. Tetapi kalau kita sabar seperti pohon mangga, kita pasti akan berbuah lebat ya. Kita pasti akan maju bersama. Dan kita yang ketiga, nah ini komitmen yang melakukan kebiasaan. Seperti kita mengikuti apa pelatihan di center, juga mengikuti sukses akademi ya. Dan ketiga, membuat daftar. Membuat daftar nama list nama orang yang Anda jumpai. Misalnya, kita membuat siapa saja yang kita punya, kita lihat di HP kita nama-nama apa yang kita kenal, kita catat semua, tidak usah kita pilih-pilih, tapi kita yakin, kita hubungi, kalau misalnya dia menolak ya, itu bukan salah kita, tetapi kita sudah berusaha untuk mengajak mereka, tetapi kalau mereka tidak mau ya itu salah mereka ya. Yang penting kita sudah memberitakan kabar baik tentang Atomi kepada teman-teman kita ya. Jadi kita harus yakin setiap orang pasti punya teman ya. Tidak mungkin di kita ini hidup tidak ada teman, pasti punya teman. Mau dia teman teman yang kaya atau yang miskin, kita pasti ada teman ya. Kita tidak usah milih-milih dia seperti apa, tetapi kita tetap beritakan tentang Atomi kepada teman-teman kita. Yang keempat yaitu undangan. Nah, undangan itu tujuannya kita membuat janji, lalu kita mengundang, seperti kita membuat home party. Kita mengundang teman-teman kita yang akan kita undang di dalam home party ini. Karena ini penting ya saudara ya. Kalau kita ingin mendapat apa maksudnya mendapat member yang baru, kita kita lebih baik mengadakan home party, atau kita mengadakan table talk bersama teman, misalnya berdua, bertiga, itu juga baik ya saudara ya. Jadi kita kalau bisa eh, mendekatkan kepada teman kita yang misalnya dia sebagai kepala di lingkungan kita, misalnya kepada RT kita, atau kepada kalau di gereja kan ada ketua ketua komunitas, atau
dimanapun kita ada, misalnya di masjid juga ada kumpulan-kumpulannya. Nah, kita mendekatkan diri kepada mereka supaya kita bisa membuat home party di tempat mereka ya saudara ya. Jadi kita harus eh, berkomunikasi yang baik dengan sesama gitu ya supaya kita bisa gampang mengadakan home party di tempat di mana kita berada. Jadi kita harus berani melakukannya supaya kita bisa mendapatkan jaringan-jaringan yang banyak melalui home party ini ya. Dan seperti ini saya mengadakan home party di gereja saya juga. Kita juga ada home meeting misalnya ke center leader, kita ajak teman kita ke apa namanya EC Education Center di mana kita udah sediakan oleh Atomi ya saudara ya. Yang kelima, menjelaskan bisnisnya. Nah, kalau kita tidak bisa menjelaskan bisnisnya, kita bisa ajak mereka ke Sukses Academy atau ke ODS atau juga ke Education Center. Di sini konsep perusahaannya produk bergengsi. Jadi produknya absolute quality, absolute price. Atomi ini adalah distributor produk-produk yang dibuat oleh KRI dan Kolmar BNH. Menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Jadi produk Atomi ini adalah produk yang berkualitas, tetapi harganya tidak di bawah, maksudnya rendah bukan serendah, maksudnya seperti kita membeli mobil, kita punya barang seperti barangnya Fortune tetapi harganya Avanza, seperti itu ya saudara, pengertiannya ya. Nah, produknya terjamin berkualitas, harganya terjangkau. Juga marketing plan-nya terbaik ya. Dan visi-visi di Atomi juga ada. Dan yang keenam, menindaklanjuti. Nah, setelah kita mengadakan home party, kita memberikan follow up kepada teman-teman kita yang sudah kita ajak home party. Kita hubungi mereka, kita tanyakan, um, misalnya mereka ke Sukses Academy, kita tanyakan bagaimana Sukses Academy kemarin misalnya, apakah apa yang kamu dapat manfaat dari sana, atau misalnya dia mencoba produk-produk di sana, kita tanyakan apakah ada yang bisa saya bantu untuk apa membeli produk tersebut atau ingin menjadi member. Nah, kita menindaklanjuti, kita follow up mereka supaya mereka eh, tidak kehilangan arah ya, supaya mereka juga tahu apa yang harus dilakukan setelah mengadakan Sukses Academy. Kita kita follow up mereka atau kita bawa mereka ke ODS atau kita bisa bawa ke mereka ke Education Center supaya mereka bisa mendapat ilmu yang ada apabila kita tidak bisa menerangkan kepada mereka. Jadi kita bisa mengajak mereka ke tempat-tempat yang sudah disediakan oleh Sukses Sistem Atomi ya, saudara ya. Jadi ini sangat penting menindaklanjuti. Dan yang ketujuh, konsultasi. Ini rutin kita lakukan kepada upline atau mentor kita. Misalnya kita mempunyai leader kita, kita konsultasi kepada leader kita. Misalnya saudara, saya tidak mengenal banyak orang-orang. Terus saudara berkonsultasi dengan leader saudara bagaimana solusinya. Terus saya sudah banyak mendaftarkan member tapi belum memiliki penghasilan. Nah, mungkin dari kitanya juga tidak memakai produk, jadi kita juga tidak bisa menceritakan kepada uh, orang-orang yang mau mau membeli produk tersebut ya. Terus saya kesulitan mendaftarkan orang. Nah, kita belajar, kita tanya kepada leader kita bagaimana caranya mendaftarkan orang. Terus saya memiliki banyak orang yang terdaftar namun hanya berjalan di tempat. Mungkin stuck gitu. Dia hanya mendaftar tetapi tidak belanja. Ya, mungkin kita bisa cari solusinya, kita tanyakan pada leader kita yang lebih berpengalaman ya saudara ya. Dan tidak perlu membuat kesalahan yang sama.
Kita tidak boleh jadi kesalahan yang sama seperti misalnya eh, apa namanya member-member kita mati gitu ya, karena mereka hanya mendaftar tetapi tidak membeli produk. Jadi eh, istilahnya ID mereka tidak aktif lagi. Jika Anda tidak bertanya, anggap saja Anda tahu. Jadi berarti kalau saudara di sini sebagai member atau sebagai yang punya ID member tidak bertanya kepada leader Anda, berarti leader Anda merasa Anda sudah tahu, udah mengerti. Tetapi kalau kalau saudara belum mengerti, lebih baik bertanya daripada kita tidak kehilangan arah ya. Karena di sini leader-leader kita pasti akan memberitahu kepada member-membernya apabila kita tidak mengerti. Dan ke-8, duplikasi, mengajarkan dan menirukan. Jadi di sini langkah ke-7 sampai dengan langkah ke-1 sampai dengan ke-7 itu adalah yang terpenting yang harus kita duplikasi kepada member-member kita. Kita lihat leader-leader kita yang sudah senior dan kita duplikasikan kepada member. 구독, 좋아요 눌러주세요.